Ya, baik, pada pertemuan hari ini tentunya kita melanjutkan materi yang terkait dengan mata kuliah perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menyampaikan kembali terkait dengan konsep dari perubahan sosial, di mana dalam ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur budaya, baik yang material maupun yang immaterial. Jadi penekanannya di sini adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan, ya. Ya, pada unsur-unsur kebudayaan, ya, di mana perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi perubahan sosial ini kembali lagi saya ingatkan bahwa segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, ditekankan lagi pada definisi ya bahwa lembaga masyarakat itu sebagai himpunan kelompok manusia di mana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Nah, ada beberapa teori-teori perubahan sosial. Di antaranya ada teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklis. Nah, itu diingat, ada beberapa teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, kemudian teori konflik, teori fungsionalis, kemudian teori siklis. Teori evolusi, ya, jadi teori ini didasarkan pada kebijakan perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Ya, misalnya macam-macam teori evolusi ya, ada unilinear teori evolusi, universal teori evolusi, multi teori evolusi ya. Unilinear teori evolusi ini itu berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Ya, kira-kira kalau dari teori ini manusia dan masyarakat termasuk kebudayaan akan mengalami perkembangan sesuai tahapan dengan bentuk dari yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Nah, kira-kira menurut Anda ini dari definisi teori ini perubahan apa yang dalam pemikiran Anda cocok dengan ciri-ciri seperti ini? Jadi perubahan kebudayaan atau perkembangan dari manusia itu sendiri dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Kira-kira perubahan apa itu? Contohnya cara berpakaian mungkin. Cara berpakaian. Jadi yang dari yang sederhana kemudian berubah bentuk, kemudian menjadi yang sempurna gitu. Ya. Walaupun ke depannya nanti pakaian itu akan berubah-ubah modelnya gitu. Padahal ya kita tahu kalau manusia purba dulu pada zaman itu mereka tidak berpakaian ya, manusia purba. Kemudian nenek moyang kita juga dulu cuman berpakaiannya hanya mungkin menutupi bagian bawah saja ya. Nah, para wanita juga mau mandi ke sungai, mereka nggak mandang, tidak ada rasa takut ya, tidak ada yang takut dia akan dilecehkan atau apa ya. Mereka nggak masalah gitu loh, mau keluar mandi di sungai, tidak ada yang sampai memvideokan, nonton atau gimana ya. Tapi semua kalau bisa dibuka dong kameranya semua, jangan ditutup biar kita namanya berinteraksi ya. Jadi seperti itu ya. Perubahan itu bisa terjadi ya menurutnya teori unilinear. Jadi dia
perubahan bentuk yang terjadi. Ya, dari yang sederhana kemudian lebih gini lagi. Nah, kira-kira kalau perubahan bentuk manusia apakah bisa dikatakan dia sebagai linear teori evolusi itu enggak? Ya dari bayi, jadi dari janin, kemudian menjadi bayi, kemudian jadi balita, balita, kanak-kanak, ya kan? Kemudian sampai menjadi nenek-nenek. Itu namanya perubahan yang sempurna atau perubahan apa gitu? Apa seperti yang disampaikan tadi ada pola berpakaian orang itu bisa dikatakan sebagai teori unilinear? Atau ada lagi pendapat yang lain dari Anda yang kira-kira mungkin ada inspirasi atau imajinasi Anda terkait dengan perubahan bentuk dari yang sederhana kemudian berubah bentuk menjadi lebih baik sehingga sampai pada kesempurnaan. Ada nggak? Ada nggak yang berpendapat lain? Nah, coba dari teknologi juga. Teknologi. Iya. Teknologi apa misalnya? Contohnya dulu kan nggak ada HP, terus adanya HP yang Nokia yang apa ya, Nokia yang itu, terus sekarang udah berubah, ada Android, ada yang lebih lagi di atas itu, jadi itu perubahannya. Ya, ada perubahan teknologi, bisa jadi. Coba di rename semua dengan namanya ya, jangan pakai kode ya. Rename nama aja biar saya gampang menyebutkan. Tadi Marsiana Ratnasari yang menjawab, ya. Marsiana Ratnasari. Iya, Bu. Oke. Jadi Marsiana menyampaikan teknologi, ya. Teknologi dulu sederhana. Kita dulu dari apa dulu teknologi kita? Dari surat menyurat dengan burung merpati. Kalau menyampaikan kabar pakai burung merpati, cus, burungnya terbang bawa surat. Surat cinta Afimus Toro dengan Asnat gitu misalnya ya. Jadi nyebrang cus dengan burung merpati. Nanti balas lagi Asnat, balas lagi ke Afimus cus lagi dengan burung merpati. Terus kemudian yang kedua ada apa namanya? Pager. Nah, pager. Tidididit gitu dia kan, pager. Sampai dibuatin lagu. Tidididit pagerku berbunyi, ya kita ada lagunya itu. Dah habis itu ada pager, habis ada pager ada lagi apa tuh namanya sebelum jadi handphone. Ya, ada perkembangan lagi. Kemudian telepon pun dari yang jadulnya sejadul-jadulnya sampai yang sekarang sudah 4G, 5G ya, sudah ada 5G. Jangan sampai jadi niji aja nanti semua bernyanyi nanti. Oke, jadi seperti itu. Ya. Kemudian ya betul ada teknologi itu berubah seperti itu. Jadi disempurnakan semakin hari semakin sempurna. Nanti telepon dulu sekarang kan bisa pakai jari ngetik. Udah bisa juga ngomong udah bisa. Bila perlu nanti teleponnya di jarak jauh sudah bisa teleponnya datang sendiri dijentikin tangan sudah bisa. Saya mau nelpon si ini, hap bisa. Cepat tahu kan nggak tahu ke depannya. Kita nggak tahu nanti perkembangan apakah nanti ada telepon yang akan bisa berbunyi dengan menjentikan tangan. Oh saya mau nelpon si siapa gitu misalnya nih, tinggal pencet udah langsung dia connect gitu. Walaupun teleponnya ada di kamar tidur, kaliannya ada di kantor gitu misalnya. Gitu atau gimana kita nggak tahu perkembangan teknologi ya. Ya. Kemudian terkait lagi dengan universal teori evolusi. Jadi teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti secara garis evolusi tertentu. Dan menurut Herbert Spencer, jadi prinsip teori ini adalah masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. Nah, ini persis seperti bagaimana perkembangan dari manusia purba. Manusia purba yang dulunya hidup ya
hanya tergantung di hutan atau di laut saja, ya, hidup sendiri, kemudian dia tidak, kemudian akhirnya berinteraksi, ketemu Adam dan Hawa, ya kan, lahirlah kelompok-kelompok manusia seperti itu, ya. Jadi perkembangan dari homogen ke heterogen seperti itu. Ya, itu bisa kita lihat atau ambil contohnya seperti perubahan manusia, gitu, dari dulu manusia purba ke manusia era kekinian sekarang, ya, manusia milenial, seperti itu, ya. Kemudian terkait dengan multi teori evolusi. Jadi teori ini menekankan pada penelitian, ya, terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Ya, misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencarian dari sistem berburu ke pertanian, menetapkan dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. Nah, itu dia multi diterapkan secara apa ya namanya, ya, bertahap, ya. Jadi dia melakukan perubahan itu, tadinya sistem berburu, kemudian sistem bertani, ya kan, perubahannya konsisten, ya, tetap seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan cara-cara pemupukan, pengairan, ya, irigasi, apalah seperti itu. Nah, kemudian ada teori konflik, ya. Jadi teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Dan teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Ya, ketika seseorang nyaman dengan suatu penempatan, suatu tempat, suatu kedudukan, artinya diam, stuck begitu saja, masyarakat damai-damai saja, justru itu merupakan ada hal yang aneh, ada sesuatu yang tidak baik, ya. Karena apa? Menurut teori ini, ketika akan ada perubahan, maka konflik itu akan terjadi, dan itulah yang namanya kehidupan. Ketika semua soft, santai-santai aja, ya, justru itu yang menjadikan sesuatu yang aneh, gitu. Ya, dari pandangan teori konflik ini lebih menitik beratkan pada masyarakat terus-menerus berubah. Jadi setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. Kemudian kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu dengan golongan yang lain. Maka di sana menimbulkan konflik. Ya, jangan dipikir, ya, kalian, ya, jangan berpikir begitu. Kalau temennya diam, itu berarti orang diam itu dia akan orang bisa bilang, kok kamu diam aja. Diam itu belum tentu sepenuhnya baik. Diam itu belum sepenuhnya baik. Orang diam itu belum tentu nggak punya masalah. Orang diam itu, ya, justru ketika kalian mengeluarkan, walaupun mungkin terjadi konflik nanti, tapi itu sudah kalian keluarkan dan itu akan terjadi. Ketika dikeluarkan, maka akan terjadi apa? Perubahan sosial. Misalnya, contoh nih, ya, saya kasih contoh. Misalnya si Rovinus, ya, Rovinus sama Yovita. Rovinus sama Yovita, ya, mereka pasangan suami istri, gitu misalnya, ya, pasangan suami istri. Ceritanya, nggak tahu mau diaminin nggak beneran? Saya aminin. Amin. 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 Iya. Jadi Rovinus sama Yovita ini kan saya pasangan suami istri. Saya pasangan suami istri. Si Yovita diam aja, kan? Diam gitu. Padahal selama ini Yovita tahu bahwa Rovinus di handphonenya banyak ada foto cewek-cewek cantik, gitu kan. Rovinusnya nakal, kan, suka WA kepada wanita-wanita. Dia suka menggoda Lia, suka menggoda Marciana, dia suka menggoda
Imelda dan menggoda yang lain, ya kan? Ya, dia suka mengirim stiker-stiker yang love apalah begitu gitu misalnya. Yovita diam, karena apa? Yovita nggak mau ada konflik gitu. Yovita mau rumah tangga Yovita baik-baik saja dengan Rovinus. Padahal mungkin rasa sakitnya tuh di sini gitu misalnya ya. Luar biasa sakitnya, teriris-iris pisau, tersayat-sayat kan begitu kan, berdarah-darah ya, tak keluar darah seperti itu. Jadi ya, jadi itu dipendam nih dalam hati kan. Terus ya karena dipendam, Rovinus kan makin menjadi-jadi dia kan. Udah mulai kirim, bagi foto dong. Bagi foto, minta cewek bagi foto gitu, bagi foto. Buka dong sedikit, seperti itu. Udah mulai nih Rovinus nakal. Baru Yovitanya diem, Rovinusnya makin menjadi masa mungkin dia nggak tahu bahwa Rovinus nggak tahu bahwa Yovita selalu ngintip WA-nya gitu, nggak tahu kalau ngintip galeri foto dan lain-lain. Akhirnya, karena didiam ini Rovinus makin menjadi-jadi, nggak ada penyelesaian toh. Akhirnya Yovita udah nggak tahan nih, dikeluarkan, diluapkan. Kamu pikir saya nggak tahu selama ini gelagat kamu dari gelagat kamu yang mencurigakan, kamu kemana-mana bawa HP kan, nggak pernah dilepas HP-nya gitu misalnya kan. Kamu ke kamar mandi aja bawa HP kan, tidur HP-nya dipeluk kan, seperti itu misalnya. Tuh, kamu ada apa ini gitu kan? Ya, jadi kamu nggak tahu ya aku diam-diam ambil HP-mu, aku tahu semua ya, aku buntutin kamu. Oh ternyata kamu diam-diam jemput Imelda. Terus kamu habis itu besok kamu jemput Hersiana, besoknya lagi kamu jemput Marsiana, kamu jemput Yulianti, semua kamu jemput. Sementara aku minta dianterin, kamu nggak pernah mau. Lo kan, udah mulai keluar, udah konflik, dia marah. Oh, Rovinus nggak ngaku. Aku nggak ada gitu. Akhirnya terus terjadi konflik, pertengkaran ya kan. Akhirnya apa? Ada penyelesaiannya apa? Oh, Rovinus akhirnya ngaku. Oke, Yovita, aku minta maaf, aku lagi nggak akan mengulangi itu lagi, gitu lah. Kecuali kepepet, gitu mungkin dia bilang ya. Jadi gitu kan, nggak janji nggak akan ngulangin lagi. Aku cinta padamu, aku sayang padamu, tidak mau aku melepaskan kamu, gitu misalnya, ya. Sampai akhirnya setelah itu dia janji, dia nggak mengulangi lagi. Atau konflik itu bisa menyebabkan perceraian. Dia bercerai. Aku nggak mau lagi terima maaf kamu karena kamu udah ke 1000 kalinya kamu begini. Wah ampun Rovinus, gitu kan? Ke 1000 kalinya ternyata Rovinus seperti ini. Ya akhirnya mau nggak mau habis kesabaran Yovita, udah rumah tangga ini berakhir. Aku tunggu kamu di pengadilan kayak sinetron kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu kita tunggu di pengadilan ya. Tunggu pengacaraku datang nanti, gitu. Pembagian harta gono gini, kayak sinetron, ku menangis, ya kan? Habis itu, udah. Itu konflik yang terjadi, ya, konflik yang terjadi. Nggak apa-apa, tapi permasalahan selesai. Tapi kalau diem, kapan akan terjadi perubahan? Gitu loh maksudnya. Paham ya? Cuman sekarang pertanyaannya, perubahannya itu akan jadi lebih baik apa jadi lebih buruk? Nah, itu aja pilihannya. Ketika konflik itu terjadi, perubahannya itu pasti ada. Cuman pilihannya apa? Perubahan itu akan terjadi lebih baik apa lebih buruk? Nah, dari hasil konflik itu. Tapi ketika Anda diam, tidak akan ada perubahan. Maka kita tidak akan bisa tahu mau apakah baik hasilnya, apakah buruk, karena diam seperti itu. Nah, kira-kira paham ya dengan imajinasinya seperti itu ya, paham ya? Paham. Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ke teori fungsionalis ya. Jadi teori fungsionalis ini adalah perubahan sosial
yang tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur. Ya, hubungan dari unsur-unsur ya. Unsur-unsur apa? Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, jadi perubahan itu akan ditolak. Artinya apa? Perubahan yang terjadi yang berhubungan itu antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat itu, nah ketika fungsinya kita rasakan, ya fungsinya itu akan dirasakan, maka masyarakat akan itu menerima, berarti perubahan itu terjadi. Tapi kalau fungsi itu ternyata malah membuat buruk hasilnya, jadi itu dengan sendirinya akan ditolak oleh masyarakat. Contohnya kira-kira apa ya kalau teori fungsionalis ini? Ada nggak contohnya? Ketika dia bermanfaat, dia akan dipergunakan oleh masyarakat. Tapi ketika tidak bermanfaat, dia tidak akan digunakan. Nah, contohnya kayak apa? Kayak masker. Ya, kayak masker. Selama ini masker tuh banyak loh dijual sebelum COVID, sebelum corona. Ya, nggak ada orang masker bertumpuk-tumpuk tuh orang jual di apotek. Mana ada orang mau beli, paling yang beli yang sakit aja, yang kena flu. Nah kadang juga yang kena flu juga nggak pakai masker, paling nutupin tangan aja, hacing, paling gitu aja, ya. Tapi sekarang karena COVID ada fungsinya, ada pemanfaatannya, makanya dia pakai masker. Makanya dia pakai masker. Dimanfaatkan, dirasa baik, dipakai oleh masyarakat. Tapi tidak dirasa baik, nggak akan dipakai. Mungkin nanti ketika masker, mudah-mudahan itu masker bikin sesek apa kayak gitu kan, mungkin nggak akan dipakai. Gitu. Ya, sama seperti apa? Narkoba. Oh, karena narkoba itu karena dia dianggap mungkin bermanfaat, oh biar bisa bikin PD, biar bisa bikin apa fly, biar bisa bikin kamu apa gitu misalnya kan, merasa diri gagah perkasa gitu misalnya. Nah, tapi apa namanya itu kamu rasa itu baik ya kamu pakai. Tapi kalau efeknya setelah itu kamu jadi kecanduan, uangmu habis, kamu jadi suka ngamuk, ya kamu harus menolak itu. Karena itu nggak berfungsi untuk hidup kamu ke depannya. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu. Apapun yang Anda rasa baik untuk kehidupan Anda, ya terus intensifkan itu, pakai, gunakan. Tapi kalau enggak, ya jangan coba-coba seperti itu. Ya. Kemudian lagi terkait dengan pandangan teori fungsionalis ini sebagai apa ya? Masyarakat itu relatif bersifat stabil. Jadi setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi. Jadi kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama di kalangan anggota kelompok masyarakat. Ya untuk memanfaatkan fungsi itu nggak bisa satu orang saja, tapi harus banyak orang. Harus ada fungsinya itu yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau untuk satu orang nggak fungsional, apa namanya fungsionalis jadi ya seperti itu. Lalu ada teori siklis. Ya, jadi menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Ya ada dalam beberapa bentuk teori siklisnya ada teori Ashwald-Spengler, teori Petrym, teori Arnold Toynbee ya. Jadi menurut teori Ashwald, jadi menurut teori ini bertumbuhnya manusia ya mengalami 4 tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dan tahapan tersebut ya oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan
perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan, itu merupakan siklus yang memakan waktu sekitar ribuan tahun. Ya, sedangkan teori Fitrin yang menyampaikan bahwa semua peradaban besar berada pada siklus ketiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Ada kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Kemudian kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati, supranatural, dan rasionalistis terhadap fakta yang bergabung dalam penciptaan masyarakat ideal. Kemudian kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Ada juga teori Arnold, jadi Arnold Toynbee. Jadi Arnold Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada pada siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhir kematian. Beberapa peradaban ini yang besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan, kecuali peradaban barat yang tentunya beberapa waktu ini menuju ke tahapan kepunahan, ya. Baik. Jadi untuk selanjutnya ya ini tugas terkait pengganti ya tugas ini ya tugas untuk pertemuan hari ini. Jadi menurut menuliskan esai singkat yang membahas topik terkait pembangunan dan perubahan sosial. Topik Anda ambil dari artikel atau majalah, berita koran atau media online yang dirilis untuk publik selama 3 bulan terakhir. Makalah ditulis minimal dengan 100 kata dengan Time New Romans 12 spasi 1,5 di kertas A4. Referensi untuk menulis esai ambil dari 2 buku, ya, 2 buku tentang perubahan sosial. Ya, ini Anda buat dengan baik. Nanti saya gunakan tambahan untuk nilai UTS, ya. Saya ulang. Menulis esai singkat yang membahas topik terkait pembangunan dan perubahan sosial. Topik dapat diambil dalam artikel atau majalah, berita koran, atau media online yang dirilis untuk publik ya kurang lebih 3 bulan terakhir. Ya, makalah ditulis minimal 100 kata dengan Time New Romans 12 spasi 1,5 di kertas A4. Referensi penulis esai diambil dari 2 buku teks. Jadi dikumpulkan selambat-lambatnya minggu depan. Yaitu dari saya, ya pertemuan hari ini. Nanti kalau kurang jelas, sebentar di grup lagi kita bahas. Ya. Untuk pertemuan hari ini, itu nanti saya gunakan khususnya ini ya, untuk Anda-Anda yang tidak mengikuti beberapa kali kuliah saya. Nah, itu dari saya. Kalau mau nilainya nanti, karena pasti nanti pada bulan berikutnya, ke-4, 5, 6, itu kan yang akan mengajar Ibu Dekan. Ya, nanti Ibu Dekan tentu akan berpengaruh juga dengan nilai saya. Nah, itu dari saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas waktunya ya. Sudah banyak yang hadir. Selamat malam, sehat selalu. Semoga rezeki datang dari segala penjuru untuk Anda. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu.